Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pangarsanipun para sepuh, para bini sepuh ingkang tansah kula ta'zimi, tansah kula hormati. Pangarsanipun Takmir Masjid Al-Ikhlas saha jajaranipun ingkang tansah kula hormati ugi. Sumrambahipun dumateng para bapak, para ibu, para sederek saha adik-adik jamaah pengausan Kemis malam Jumat Masjid Al-Ikhlas ingkang tansah dipun rahmati saha dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng lonyan sami tansah mujuaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika dinten Kemis Wage malam Jumat Kliwon tanggal 16 Juli 2026 bertepatan tanggal 3 Safar 1428 Hijriah. Kita sedaya dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala makempal manunggal wonten Masjid Al-Ikhlas mriki. Saperlu ndereki wontenipun pengaosan rutin saben dinten Kemis malam Jumat. Kirangan niki Kemis malam Jumat jadwalipun sinten kula mboten pangertos. Kala wingi dipun dawuhi supados sowan silaturahim wonten mriki. Alhamdulillah nembe longgar nggih, tapi mangke jam 8 kedah pamit nggih. Longgare mung ngantos jam 8, Pak. Alhamdulillah saged sowan silaturahim wonten Masjid Al-Ikhlas mriki. Mugi-mugi silaturahim dalu menika estu ndadosaken wasilah kesayenan kita sedaya tansah dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala rezeki ingkang jembar yuswa ingkang panjang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, wekdal dalu menika insyaallah sareng-sareng badhe kita tadabbur setunggalipun ayat ingkang ayat menika kaserat wonten ing surat Shad. Surat Shad ayatipun 29 nggih. Salah setunggalipun surat ingkang namung ginakaken setunggal huruf. Jadi nama suratnya hanya dengan satu huruf, di antaranya adalah surat Shad. Sanesipun surat napa melih yang hanya satu huruf, surat Qaf nggih. Wonten melih sanesipun mbok menawi nun niku Al-Qalam nggih. Al-Qalam awal suratnya menggunakan lafadz nun. Menawi ginakaken kalih huruf niku antawisipun surat Toha. Dua huruf nggih. Wonten surat napa? Yasin niku dua huruf. Ada nama surat yang menggunakan nama orang, di antaranya surat Luqman, surat Maryam, surat Ali Imran. Kalau nama-nama nabi surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Nuh, surat Muhammad nggih. Lan piturutipun wonten melih nama surat ingkang ginakaken nama-nama hewan, di antaranya Al-Baqarah, wonten melih An-Nahl nggih, An-Naml nggih. Napa melih Al-Ankabut, wonten melih napa nggih Al-Fil nggih. Tasih wonten Al-Adiyat nggih. Nggih, Bapak Ibu
Surat Shad ayat 29 menika Allah Subhanahu wa taala ngendikaken kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Qur'an ini ya, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, nggadai sifat injih menika mendatangkan keberkahan. Mubarakun, membawa keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, ya, supaya orang-orang yang berakal niku tadabbur, ya. Berarti sifatipun Al-Qur'an menika kaping sepisan mendatangkan berkah. Fungsinya Al-Qur'an diantaranya adalah supaya ditadabburi. Tadabbur niku dimaknani, dihayati, nggih, dan seterusnya, nggih. Nah, ugi wonten riwayat saking Ibnu Mas'ud, nggih, piyambakipun nate ngendikaaken, janganlah kalian menjadikan Al-Qur'an seperti syair. Jadi bacanya itu hanya cepat-cepat seperti membaca syair. Jadi hanya dapat hurufnya saja, jangan, ya. Tetapi qifu inda ajaibih. Coba berhentilah dalam membaca Al-Qur'an itu, berhentilah sejenak untuk mendapatkan keajaiban Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu di setiap hurufnya ini terdapat banyak sekali keajaiban. Wa harriqu bihil qulub, dan gerakkanlah hati untuk mendapatkan keajaiban Al-Qur'an, mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Oke, Bapak Ibu, coba kita sama-sama akan mempelajari atau sama-sama membahas tentang berkah ini. Oke. Kalau kita lihat kalimat berkah, berkah ini maknanya banyak sekali. Para ulama menjelaskan tentang berkah. Di antaranya, ya, berkah itu adalah an-nama wa ziyadah wa kasratul khair. Berkah itu artinya adalah tumbuh, bertambah, dan banyaknya kebaikan. Ya, itu artinya berkah. Berarti Al-Qur'an itu akan membawa penambahan dan penumbuhan dan banyaknya kebaikan. Nggih. Wonten melih ingkang paring pangandikan bilih berkah itu adalah as-subut wad dawam. Berkah itu adalah tetap dan langgeng. Langgeng niku menetap. Yang menetap apa? Kebaikannya. Kemudian yang lain menyebutkan kasratul khair wa dawamuhu. Berkah itu adalah banyaknya kebaikan dan langgengnya. Wis okeh tur langgeng. Sing langgeng napa? Kebaikannya. Dan banyak sekali makna berkah yang pada intinya berkah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Maka doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita itu banyak sekali yang mengandung keberkahan. Di antaranya doa untuk pengantin. Bapak Ibu menawi tindak jagong, biasane jagong niku paring donga pangestu gitu, karo amplop gitu biasane iki. Memberikan doa restu. Ya. Dongane kagem temanten kados pundi? Nggih. Biasane muga-muga samawa ngoten nggih. Yang diajarkan Nabi bagaimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi untukmu, menggunakan huruf jar laka, lam, ya. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi atasmu. Niki yang dimaknai pripun niki? Semoga berkah untukmu dan semoga berkah atasmu. Kan padha wae to niku. Berkah untukmu laka, wa baraka alaika, dan berkah atasmu.
Niku kan nek umpama dimaknai dengan bahasa kita kan koyo padha wae. Berkah untukmu ya menggunakan huruf jar lam. Kemudian berkah atasmu alaika. Padahal ini maknanya mendalam sekali. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu di saat kamu senang. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahimu di saat susah. Jenenge omah-omah niku napa seneng terus? Kan mboten. Ya pasti ada bahagianya, juga ada sedihnya, ada mudahnya, ada sulitnya. Maka dalam berumah tangga itu kadang diucapkan selamat menempuh hidup baru, atau berkeluarga itu sebagaimana mengarungi napa? Bahtera rumah tangga. Mengarungi niku berarti pripun? Mengarungi samudra niku berarti dikarungi pripun? Samudra dikarungi. Itu. Jadi saat senang mendapatkan berkah, saat sedih juga mendapatkan berkah. Oke. Terus doa untuk bayi yang baru lahir, kita mendoakan orang lain yang punya anak. Lagi babaran gitu. Pripun dongane? Apa mboten yen tirikan bayi niku lho. Biasane donga wis muga-muga di anak sing saleh, ngoten nggih biasane. Ada barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa razaqta birrahu wa balagha asyuddahu. Niki apal mboten niki? Mboten nggih. Sama barakallah, semoga Allah memberkahi, berkah ya. Kemudian di antara doa yang Nabi lantunkan untuk umatnya di waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Jadi berkah niki banyak sekali yang Nabi doakan, dan di antara keberkahan adalah sumber keberkahan adalah napa? Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu sumber keberkahan, sumber kebaikan. Ya. Untuk mendapatkan keberkahan, ya bersamalah dengan Al-Qur'an. Bagaimana bersama dengan Al-Qur'an? Nggih, semuanya. Ya, baik membacanya atau mempelajarinya atau menghafalkannya atau apa, semuanya yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Nggih. Aku wis tuwa yen kon ngapalke ya ora iso. Nggih pun maca mawon. Nggih. Maca ya kangelan, yang penting sinau ya. Kalau enggak ya berarti anaknya, kalau enggak ya berarti cucunya, dan seterusnya. Oke. Berarti berkah ini ada pada Al-Qur'an, kebaikan yang bertambah. Bapak Ibu, satu contoh nih. Contoh keberkahan yang ada dalam Al-Qur'an atau yang dirasakan oleh orang ketika bersama Al-Qur'an, diantaranya ada salah seorang, ini guru saya yang cerita. Beliau itu kan dulu pernah belajar di Timur Tengah ya. Dulu kalau nggak salah pernah tak cerita yang begini buatan klien tuh. Ada sepasang suami istri sedang punya masalah. Lagi do padu ceritane niku. Nggih. Yen padune wong Arab kirangan nggih, banter napa rindik nggih. Pokoke padu ngoten. Istrinya ini memutuskan untuk keluar rumah. Pengen metu ka omah, pengen mulih ning omah ning pundi? Ning wong tuane. Nggih. Jadi bahasa rada kasar niku minggat ngoten. Nggih. Pengen keluar. Menjelang maghrib dia wis kemas-kemas terus lunga ka omah. Jalan kaki. Kemudian saat dia jalan kaki itu melewati masjid. Misalnya omahe lor nggih berarti niki ngidul ngoten. Lewat ngarep masjid ngoten. Napa lewat sampingnya masjid. Delalah masjid itu sedang mendirikan sholat maghrib. Imamnya setelah membaca Al-Fatihah niku membaca surat Al-Balad. Niki sampun hafal Al-Balad napa dereng Bapak Ibu? Dereng. Al-Balad ngoten mosok ora hafal nggih. Al-Balad hafal nggih. Surat Al-Balad waladdallin amin. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Ayat 4 ini laqad khalaqnal insana fi kabad.
sing ibu-ibu arep minggat niku wau krungu ayat niki diwacake imam, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan penuh kepayahan, penuh masalah, penuh persoalan, penuh ujian, halangan, rintangan. Wong urip niku panggonane masalah. Krungu ayat niku, Pak. Ibu-ibu sing arep lunga niku terus mandeg. Oh iya ya. Bener sing diwacake imam ki wae. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu memang hidup di dunia ini penuh dengan masalah. Lawang selesai satu masalah itu akan datang masalah berikutnya. Wong awake dhewe niku lho, pingine niku turu. Yen turu niku berarti wis ora duwe masalah. Kesel pengen turu, ndelalah turu malah ngimpi ngusung watu ya. Dadi masalah tadi niku, pengen istirahat ya. Malah ngimpi ngusung watu, lah kesel tadi niku. Jadi dia ketika mendengar ayat itu langsung teringat, langsung sadar, oh iya, masalah memang untuk dihadapi, bukan untuk ditinggal pergi. Akhirnya pripun? Mulih, terus berusaha untuk menyelesaikan masalah. Ya, kadang-kadang kita melihat ketika mendapati masalah seakan-akan masalah kita yang paling besar, padahal masih ada masalah orang lain yang lebih besar. Ya, kita melihat orang lain, penak ya dadi kono, iso ngene. Padahal sing kono ya ndelok kene, penak ya dadi kono. Lho pripun? Sing kene jare penak kono. Sing kono jare penak kene. Ya sudah, akhirnya saling melihat dan sawang sinawang. Ya. Misalnya ada seorang ibu-ibu, dia di rumah, atau ibu-ibu yang karir, yang dia beraktivitas, esuk mangkat nyambut gawe anake cek turu, engko mulai bengi anake wis turu ya. Terus batin, penak yo dadi ibu rumah tangga, bendino iso ketemu anak, aku mangkat anake cek turu, mulai anake wis turu. Jadi dia merasa enak dadi ibu rumah tangga. Sing ibu rumah tangga bendino karo anake terus nyawang wanita karir niku, penak yo dadi kono, ben sasi iso nampa duit misalnya. Akhirnya sing kono jare penak kene, sing kene jare penak kono ya. Lah ketika menyadari bahwa laqad khalaqnal insana fi kabad, oh iya memang manusia penuh dengan masalah. Nah, sudah, akhirnya dia bisa mendapatkan pelajaran dari ayat itu. Padahal saat kejadian itu antara imam masjid dengan ibu-ibu tadi ora janjian. Napa imame wis mbatin dilukne harap ana ibu-ibu lewat kene lagi nesu tak wacake al-balad ben krasa kan mboten. Tapi itulah Al-Qur'an bisa menjadikan seseorang berubah mindsetnya. Ya. Itu diantara keberkahan Al-Qur'an. Yang lain lagi Bapak Ibu, Al-Qur'an itu diantara sifatnya adalah apa? Syifaul lima fis sudur. Obat untuk penyakit yang ada di dalam dada, obat untuk hati. Ketika Yahya bin Mu'ad memberikan satu wejangan, beliau mengatakan begini, sakmul jasadi bil auja, jasad manusia sakit karena penyakit, wasakmul qulubi fi dzunub, hati manusia sakit karena perbuatan dosa. Sebagaimana jasad yang sakit tidak bisa merasakan lezatnya makanan. Awak niku yen lagi loro, mangan niku rasane mboten iso ora penak ya. Demikian juga hati ketika sedang sakit tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Berarti hati yang sedang sakit karena dosa, untuk menyembuhkan ya, untuk menjaga kesehatan hati, itu menurut Ibrahim Al-Khawas adalah dengan tilawatul Quran ya, tilawatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Berarti Al-Quran itu memiliki sifat napa? Syifaun lima fis sudur, obat untuk hati. Misalnya nembe napa nggih sedih atau susah atau punya masalah yang besar atau apa, sudah cukup membuka mushaf, membaca Al-Qur'an. Kita meyakini ini adalah obat. Ya. Lho ora paham maknane pripun Pak Ustaz. Ndak apa-apa.
Yang penting meyakini saya membaca Al-Quran ini sedang berbincang-bincang dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, misalnya begitu. Baca, ya. Loh gimana baca Quran kok tidak tahu maknanya? Memang lebih baik membaca dan tahu. Tapi misalnya belum tahu, ya sudah membaca saja. Satu huruf itu sudah bernilai 10 kebaikan. Ya. Ada seorang kakek membaca Al-Quran. Selesai membaca ditanya oleh cucunya, "Kek, habis ngapain? Baca Quran le?" Terus cucunya bertanya, "Kakek paham enggak dengan yang dibaca?" Belum paham. Nah, cucunya protes, "Loh, apa gunanya kek membaca Al-Quran tidak paham maknanya?" Maka kakek yang cerdas ini menjawab dengan peragaan, "Le, sini le. Nggih, Mbah. Ini ada keranjang ini. Tolong kamu ngambil air ke sungai dengan keranjang ini." Siap. Putune melayu jerandal ning sungai, nyiduk banyu nggawa keranjang. Nyiduk. Kira-kira saged mboten? Ora iso. Melayu teng nggone mbahe, urung ngantek teko nggone mbahe, banyune wis entek. Baleni meneh. Ulangi lagi. Terus begitu sampai 5, 6, 7 kali ndak bisa-bisa. Setelah itu cucunya bilang, "Kek, nggak bisa ngambil air kok pakai keranjang." Akhirnya dijelaskan oleh kakeknya, "Nak, coba lihat. Meskipun kamu tidak bisa mengambil air dengan keranjang ini, coba kamu lihat. Ada perubahan enggak di keranjang ini?" Dilihat sama cucunya. Ada. "Tadi sebelum saya pakai mengambil air, keranjang dalam keadaan kotor. Setelah saya gunakan untuk mengambil air berulang kali, sekarang keranjangnya menjadi bersih meskipun nggak dapat air." Jadi ketika jiwa kita bersentuhan dengan Al-Quran, terus menerus akan ada energi positif yang tertancap dalam jiwa kita. Itulah keberkahan Al-Quran. Berarti bagaimana? Pokoknya moco, baca. Nah, sekarang begini, ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa inna hadzal qur'ana makdabatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah makdabah, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita ya hidangan. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Faqbalu min makdabati mastata'tum, maka terimalah hidangan ini semaksimal kemampuan kalian. Maksudnya nek hidangan niku kira-kira kagem kula nyan sami nggih, yen dihidangkan niku pripun? Monggo selamat menikmati atau monggo selamat terbebani ngoten, Pak. Nggih. Kira-kira pripun niku? Ya menikmati sing paling cocok niku. Artinya apa? Piye ben iso menikmati Al-Qur'an. Cuma kadang-kadang nyuwun sewu ketika di beberapa tempat ya ada pembelajaran membaca Al-Qur'an nggih, tahsin Al-Qur'an. Niku sing mangkat sithik nggih. Napa to? Wedi kon maca. Berarti Al-Qur'an beban ini wedi niku. Lah ngoten to. Padahal Al-Qur'an itu faqbalu min makdabati. Nikmatilah Al-Qur'an itu semaksimal kemampuan kalian. Dulu saya diminta membersamai belajar membaca Al-Qur'an di daerah Selogiri. Saya belum tahu kalau ternyata pokoknya ya kula maca ditiroke mangke tak kon maca siji-siji ngoten lho Pak, keliling. Bar rampung niku terus Ustaz ngapunten. Besok-besok ampun dhewe-dhewe ngoten niku. Soale do wedi ra gelem mangkat. Jadi wedi ra gelem mangkat, terbebani. Padahal Al-Qur'an itu supaya dinikmati, bukan untuk masalah membebani. Oh gitu ya sudah. Di beberapa tempat juga sama seperti itu. Jadi ketika ke masjid rame, tapi khusus baca Quran, misalnya satu persatu, mboten merasa beban itu, beban. Ya, ada yang ingin belajar, Ustaz saya mau belajar Quran. Oh nggih, monggo. Dia belajar. Kita coba kita simak gitu. Karena disimak kan ada ini kurang ini salah gitu kan. Dia rada protes, Ustaz, kula ning omah niku lancar Ustaz. Ya lancar ning omah maca dhewe ra nek sing benerke. Lancar, ya salah ra krasa ya. Begitu disimake ternyata panjang dan seterusnya. Berarti ngoten. Al-Qur'an itu supaya kita menikmati gitu, Pak. Lah bagaimana supaya bisa menikmati Al-Qur'an? Ternyata ada tahapannya.
Jangankan menikmati Quran, untuk menikmati hidangan itu pun ternyata ada tahapannya. Bagaimana supaya kita bisa menikmati hidangan soto misalnya. Ya soto niku ben enak, niku dinikmati dalam keadaan panas. Yen soto kok adem kok es batu pripun rasane? Ora enak. Kemudian juga kuah yang dipakai ya kuah soto sing cocok niku, diganti kuah lodeh ya ora cocok. Ya. Lah sebagaimana kita menikmati yang lain ada tahapannya, untuk menikmati Al-Qur'an pun juga ada. Apa tahapan pertama yang harus kita jalani, kita lewati adalah iqra. Napa niku? Membaca. Lah membaca yang bagaimana? Tentu saja membaca dengan bacaan yang mendekati benar sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena membaca Al-Quran itu yang dipelajari dewi, sinau dewi, khawatir nanti terjadi kesalahan, tapi dia tidak sadar. Beda kalih sinau matematika, niku dewe ning YouTube rapopo. Tapi kalau Quran ini harus bersama guru, yang guru itu punya guru sebelumnya punya guru, sehingga pembelajaran Al-Quran itu nyambung, sanatnya nyambung. Ya. Itu untuk menikmati Al-Quran, tahapan yang pertama adalah membaca. Ya, iqra. Tentu saja dengan bacaan yang benar. Ya. Loh kok gitu? Iya, karena Al-Quran ini kalau nanti membacanya asal membaca, maksudnya tidak mempelajari hukum-hukum tajwidnya, khawatirnya nanti karena keliru misalnya panjang dan pendek, atau keliru makharijul huruf sing kudune tebal dibaca tipis, misalnya antara sa dan sya, kan niku mengke wonten bentenipun ya, misalnya tentang sya dan sa ya, min syarri atau min sarri itu nanti lain ya. Kemudian antara ko dan ka, kalau ko ya menggunakan qaf, misalnya qalbun, itu artinya kan hati kalau qalbun itu, tapi yang qafnya diganti kaf menjadi ka, menjadi kalbun. Yang saya kalbun itu artinya anjing ya. Oh berarti gitu ya gitu. Lah ini Al-Quran ya, jangankan Al-Quran, wong tulisan kita, bahasa kita saja, kalau salah pengucapan nanti orang yang mendengar maknanya juga akan lain. Misalnya ngoten, enten tulisan napa LORO niku kan loro napa loro, antara loro kali loro kan ya benten to niku. Yang loro niku dua, yang loro sakit pak sikilku loro. Oh iya kali dek ben le, maksudnya sikilku loro ya. Loro dan loro beda artinya ya. Itu kemudian tentang jeda ya, jeda itu misalnya waqaf, kapan berhenti, kapan ini jeda pun juga mungkin membacanya benar tapi jedanya kurang tepat, nanti orang yang mendengar akan memahami lain ya. Belajar masak dengan tutorial memasak ya, moco. Masukkan 2 sendok makan garam, masukkan 2 sendok makan garam kan, masukkan 2 sendok kelutik makan garam, mangan uyah. Akhirnya kan enggak, mocone bener, jedanya kurang tepat. Dulu kan kalau nggak salah 2017 atau 15 ya, di Sukoharjo ini ada baliho besar ajakan untuk KB Pak, 2 anak lebih baik, 2 anak lebih baik. Niku nek mocone niku dijedane enggak pas, 2 anak lebih baik. Ya pripun niku? Dengan 2 anak lebih baik, 2 anak lebih baik. Lain artinya. Lah kurang lebih seperti itu. Maka memang Masya Allah ya. Ya kalau bisa memang ada tahapan yang pertama ini sama-sama mempelajari Al-Quran, membaca dengan benar supaya bisa menikmati ke tahap berikutnya ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mulai sekitar setahun ya, lebih dikit lah, 1 tahun yang lalu, untuk
sama-sama menikmati bacaan Al-Qur'an ini memang perlu disiasati ya. Biasanya yen maca dhewe karo maca bareng-bareng iku insyaallah lebih lebih mungkin pede yen bareng-bareng. Maksudnya bareng-bareng niku akeh koncone. Ngoten mawon. Jenengan duwe utang dhewean karo duwe utang akeh koncone kan insyaallah lebih aman yen akeh koncone to, Pak. Lah ya gitu toh. Tapi yang dhewe itu kan ya gimana gitu kan. Lah kita waktu itu mulai, Pak. Namanya ngaji suhe. Apa ki suhe niku? Suhe niku susu jahe. Wah, apa ki ngaji susu jahe? Ya jane mung sekedar anu mawon, kemasan ben do seneng. Jadi kalau Jumat subuh, berarti Jumat niku enjing nggih. Itu saya sholat subuhnya di niki masjid Mushola Al Falah sing niku lho Jati. Ngen kidule ngen wek-wek niku lho, Pak. Anyar niku di situ subuh Jumat di situ. Terus gimana? Bapak Ibu itu yang rawuh semua bawa mushaf. Saya lihat mushafnya itu sesuai dengan usia, Pak. Sing sepuh banget mushafnya luwih gede. Kemudian nanti membaca Al-Qur'an itu hanya sedikit, mungkin 2 lembar biasanya, tapi bareng. Barengnya gimana? Saya membaca di depan, nanti Bapak Ibu yang rawuh itu membuka mushafnya sama dengan yang kita baca. Jadi beliau itu mirsani mushafnya, kemudian midanget, lisannya ikut mengucapkan. Misalnya surat apa? Al-Baqarah misalnya ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pelan. Oh, jadi beliau-beliau yang rawuh itu sambil menikmati juga ya. Oh, iso disimak. Jadi mirsani hurufnya, midanget bacaannya, lisannya mengikuti bareng begitu ya. Hanya 2 lembar. Nanti kalau ada bacaan yang misalnya perlu penjelasan, misalnya ada titik 3 kok 2 tempat niku. La raiba fi. Kan ada la raiba di ninggilin niku titik 3. Fihi ada titik 3. Kowe piye? Ah niki ngoten Bapak Ibu, kalau seperti ini berhenti di salah satunya. Soalnya kalau titik 3 ini mesti ada 2. Ya, maka berhenti di salah satu. Misalnya zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin atau zalikal kitabul la raiba fi. Oh, penjelasan singkat saja, langsung lanjut gitu. 2 lembar paling hanya beberapa menit. Lah bareng ngaji ngoten niku rampung pun. Mangke gek susu jahe keluar. Nah, udah ada bercengkrama dengan jamaah. Akhirnya beberapa jamaah dari luar yen subuh Jumat pada rawuh ke situ ya, ada susu jahe gitu. Kenapa? Coba mensemarakkan supaya bisa menikmati Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau besok ini sudah edisi yang ke-67, Pak. Alhamdulillah ya wis coba tak rutin ke misalnya Jumat subuh ini kula mun mboten acara ting putih-putih. Pokoke teng mriku ngoten ben napa ya bismillah bareng-bareng. Besok ini sudah surat An-Nahl, Pak. Jadi sudah setiap pekan niku kan susu jahe yang dikumpulke kan wis wong siji sudah 7 gelas to niku berarti. Wis pira ini. Itu contoh saja. Berarti membaca dengan benar. Ya karena kalau mempelajari tajwid, hukum-hukum tajwid nun sukun bertemu dengan apa itu kan fardu kifayah ya. Tapi membaca Quran dengan benar itu fardu ain. Rasa ngerti teori ini sing penting mocone bener. Lah bener niku yen nonton nirokke sudah selesai kan gitu. Rasa ngerti ini hukumnya ini ndak apa-apa. Yang penting yen moco niku bener. Piye ben bener nonton ngrungokke prakteke kan seperti itu. Nah niku nggih. Jadi Al-Qur'an ini adalah hidangan dari Allah, maka terimalah atau nikmatilah semaksimal kemampuan kalian. Mastata'tum itu artinya semaksimal kemampuan kita. Berarti pripun? Yen mastata'tum itu mboten yen longgar, yen selo, yen kober, mboten. Tetapi memang melonggarkan. Memang menyempatkan
Ya, mboten yen selo tapi diselakke, mboten yen longgar tapi dilonggarke. Maka ketika kita ada waktu yang memang diperuntukkan untuk Al-Qur'an, maka waktu itu akan berkah. Dari 24 jam yang kita miliki, 10 menit saja bersama Al-Qur'an itu nanti akan mempengaruhi keberkahan yang 23 jam 50 menit misalnya. Dari satu pekan yang kita miliki, 1 hari saja misalnya kita gunakan untuk bersama Al-Qur'an akan mempengaruhi keberkahan di sisa-sisa hari. Ini baru sifatnya Quran, diantaranya adalah mubarakun, mendatangkan keberkahan. Belum lagi nanti lihat dabbaru di ayat ini supaya ditadaburi, mungkin masih ada penjelasan berikutnya. Saya kira cukup dulu Bapak Ibu sampai tentang sifat Quran dulu ya. Keberkahan ini mudah-mudahan semakin akrab kita dengan Al-Qur'an, ya hidup kita semakin berkah insyaallah. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken kathah lepatipun kekiranganipun yen pangapunten. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.